Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas tentang hukum Gauss dan flux listrik. Apa aja sih yang kita bahas? Nah, kita akan membahas sejarah singkat tentang hukum Gauss, flux listrik, hukum Gauss itu sendiri, kasus simetri bola, kasus simetri silinder, dan kasus simetri bidang. Sejarah singkat tentang hukum Gauss. Hukum ditemukan oleh ilmuwan asal Jerman yang bernama Carl Friedrich Gauss yang merumuskannya pada abad ke-19. Nah, hukum Gauss menyatakan bahwa flux medan listrik melalui sebuah permukaan tertutup yang mengelilingi muatan tek lurus terhadap permukaan tersebut proporsional terhadap total muatan yang terkandung di dalam permukaan tertutup tersebut. Dengan kata lain, flux medan listrik melalui sebuah permukaan tertutup proporsional terhadap jumlah muatan yang terkurung di dalamnya. Nah, flux listrik. Definisi dari flux listrik secara sederhana adalah jumlah garis medan listrik yang menembus suatu bidang atau luasan. Bergantung dengan rumusnya, jika medan listrik uniform atau seragam, rumusnya adalah Pi sama dengan E dot A atau E kali A cos theta. Nah, bisa dilihat untuk simbol yang digunakan, Pi sama dengan menunjukkan flux listrik, E menunjukkan kekuatan medan listrik, A menunjukkan luas permukaan tertutup, dan theta menunjukkan sudut antara garis medan listrik dan vektor luas. Nah, untuk rumusnya sendiri, Pi sama dengan E dot A sama dengan E kali cos theta memiliki satuan dari flux listrik, yaitu Newton meter kuadrat per kolom. Nah, jika tidak seragam rumusnya, menggunakan rumus Pi sama dengan integral E dot dA. Nah, untuk permukaan terbuka dan tertutup, jika pada permukaan terbuka tidak ada arah yang khusus untuk vektor luar bidangnya. Nah, untuk arah yang terbuka tidak ada arah khusus untuk arusnya keluar, jadi bisa dari sini ataupun sebaliknya. Nah, jika pada permukaan tertutup, vektor normal bidangnya harus radial keluar, tidak boleh ke dalam. Seperti contoh pada gambar, semua bidangnya radial keluar, tidak boleh ada yang ke dalam. Nah, rumus untuk menghitung flux listrik pada permukaan tertutup menjadi Pi sama dengan integral tertutup E dot dA. Hukum Gauss. Hukum Gauss menjelaskan tentang jumlah garis-garis gaya listrik atau flux listrik yang menembus suatu permukaan tertutup, sama dengan jumlah muatan listrik yang dilingkupi oleh permukaan tertutup dibagi dengan permitivitas udara. Rumus dari hukum Gauss sendiri yaitu integral tertutup dot kali E dot dA sama dengan Q enclosed dot epsilon 0. Nah, Q enclosed sendiri yaitu sama dengan muatan listrik yang terkandung dalam permukaan tertutup. Nah, berikut contohnya. Contoh 1, berapakah flux totalnya? Nah, untuk Q enclosed-nya sendiri, flux totalnya yaitu adalah Pi sama dengan Q per epsilon 0. Nah, untuk contoh 2, sama, karena flux totalnya tidak bergantung pada bentuk permukaannya, yaitu Pi sama dengan Q per epsilon 0. Nah, untuk contoh 3, kita akan menghitung arah dari rumusan tersebut, yaitu sama dengan 4Q enclosed ditambah min 7Q. Kenapa ini ditambah? Karena sama-sama muatan listrik dan namun arahnya ada yang keluar dan ada yang ke dalam. Jadi 4 ditambah min 7Q sama dengan Pi sama dengan min 3Q per epsilon 0. Nah, untuk contoh 4, berapakah flux totalnya? Nah, untuk contoh 4 ini muatannya itu tidak ada di dalam. Jadi tidak ada muatan yang keluar, jadi flux totalnya itu sama dengan Pi sama dengan 0. Nah, untuk kasus simetri bola, yang memiliki simetri bola adalah bola pejal, kulit bola, dan muatan listrik. Hukum Gauss diterapkan pada garis-garis yang putus-putus seperti pada gambar, seperti ini. Terapkan hukum Gauss menggunakan rumus simetri bola berikut. E tanda kurung 4VR kuadrat per sama dengan Q enclosed per epsilon 0. Nah, penurunan rumus di atas yaitu adalah integral E dot dA sama dengan
integral E kali dA. Nah, integral tertutup dA sama dengan E integral tertutup kali dA. Nah, E integral tertutup dA sama dengan rumus yang atas 4E dikali tanda kurung 4 VR kuadrat. Nah, jadi kita hanya perlu menghitung Q enclosed-nya saja. Nah, untuk rumusan bolanya yaitu A topi dot B topi sama dengan A kali B cos theta. Nah, untuk garis titik-titik ini bisa disebut hukum permukaan Gauss. Contoh soal kasus bola. Nomor 1, sebuah muatan listrik plus 2Q terletak di pusat sebuah kulit bola tipis berjari-jari R. Kulit bola ini bermuatan min 3Q. Nah, tentukan medan listrik di tiap daerah R kecil lebih kecil dari R besar atau R kecil lebih besar dari R besar dan gambarkan kurva magnitudo medan listriknya. Untuk jawabannya yaitu R kecil lebih kecil daripada R besar dibagi Q enclosed sama dengan 2Q. E tanda kurung 4VR kuadrat sama dengan 2Q per epsilon 0 atau E sama dengan 2Q per 4V epsilon 0 R kuadrat dikali R topi. Nah, untuk rumus satu lagi, R lebih besar daripada R besar dibagi Q enclosed sama dengan 2Q dikurang 3Q sama dengan min Q. E dikali 4 VR kuadrat sama dengan min Q per epsilon 0 atau Q per 4V epsilon 0 R kuadrat dikali R topi. Nah, untuk contoh ilustrasi gambar kasus bola yaitu seperti ini. Ini permukaan Gauss memiliki muatan sebesar min 3Q dan di dalamnya sebesar plus 2Q. Nah, jadi yang masuk itu min 3Q, yang keluar plus 2Q. Nah, seperti yang kita tahu hukum Gauss itu arahnya harus keluar, tidak boleh ada yang masuk. Nah, untuk gambar magnitudo medan listriknya seperti ini ya. 2 per R kuadrat itu dia tuh akan ke atas, namun untuk 1 per R kuadrat itu dia akan ke bawah. Nah, untuk ilustrasi pada simetri silinder ini itu sebagai berikut. For this case as well, we first consider electric field for an infinitely long uniformly charged wire. For this case as well, we first consider a point P located at a distance r from the wire and we'll need to imagine a Gaussian surface. To do that, we have to consider several points around the wire, each at a fixed normal distance from the wire. By doing this, we obtain a cylindrical curved surface with a height. Contohnya seperti ini. Jadi berbagai macam arah keluar untuk di bidang silinder yang akan menjadi sebuah permukaan Gauss yang akan mengeluarkan hukum tersebut. Lanjut. Nah, untuk kasus simetri silinder, yang termasuk simetri silinder adalah silinder pejala panjang, kulit silinder panjang, dan kawat lurus panjang. Nah, rumus untuk hukum Gauss pada simetri silinder tertutup adalah sebagai berikut. Integral tertutup E dot dA sama dengan E 2V RL sama dengan Q enclosed per epsilon 0. Nah, untuk penurunan rumus tersebut adalah integral E tertutup dot dA sama dengan integral E kali dA. Integral tertutup E kali dA sama dengan E kali integral tertutup kali dA. E kali integral tertutup kali dA sama dengan E kembali ke atas 2V RL. Nah, jadi kita hanya perlu menghitung Q enclosed-nya saja. Nah, untuk di sini ada rumus yang kita tahu. Rho sama dengan muatan per volume dan lambda sama dengan muatan per panjang atau muatan dibagi volume dan muatan dibagi panjang. Nah, contoh soal simetri silinder. Nomor 1, sebuah silinder pejala sangat panjang berjari-jari R memiliki rapat muatan volume P
Tentukan medan listrik yang dihasilkan di tiap daerah R lebih kecil daripada R besar, R lebih besar daripada R besar, dan gambarkan kurva medan listriknya. Nah, bisa kita jawab, R lebih kecil daripada R besar yaitu Q enclosed sama dengan P dikali V R kuadrat L sama dengan E 2VR sama dengan P dikali VR kuadrat per epsilon 0. Yaitu hasilnya E sama dengan P kali R per 2 kali epsilon 0 dikali R topi. Nah, untuk rumusan R lebih besar daripada R besar yaitu Q enclosed sama dengan P per V R kuadrat L sama dengan E 2VR yaitu P V R kuadrat per epsilon 0. Dan hasilnya yaitu Pi R kuadrat per 2 epsilon 0 dikali R topi. Nah, untuk rho, muatan dibagi volume itu ilustrasinya seperti ini. Nah, titik-titik ini yaitu adalah hukum Gauss atau permukaan Gauss yang akan mengeluarkan arus atau medan dari simetri silinder ini. Nah, untuk tampak depannya yaitu seperti ini, yang ini. Nah, untuk gambar kurva magnitudonya seperti ini. R, dia naik ke atas, dan 1 per R, dia akan turun ke bawah. Nah, untuk contoh video dari ilustrasi pada simetri bidang yaitu uniformly seperti distributed charges on its surface. To calculate electric field, let's first consider a small part of the infinitely large plane sheet. Now, in this case, the electric field lines on the surface will be outward normal from both sides of the surface in a certain manner. To calculate the electric field, we first need to consider a point P that is perpendicular to the sheet at a distance of R. Untuk simetri bidang, di bidang itu ada dua arah. Nah, kedua arah itu mengeluarkan arus masing-masing dan membentuk permukaan Gauss, seperti itu singkatnya. Nah, kasus simetri bidang. Kasus simetri bidang yang termasuk simetri bidang adalah bidang atau plat tahingga, yang rumusnya adalah sigma sama dengan muatan dibagi luas. Maka, terapkan rumus hukum Gauss untuk simetri bidang. Sama dengan E sama dengan sigma per 2 epsilon 0. Berikut merupakan turunan rumusnya. Nah, rumusan untuk ini tuh diturunkan lagi menjadi integral E dot dA sama dengan Q enclosed per epsilon 0. Atau diturunkan lagi menjadi integral tertutup E dikali dA sama dengan Q enclosed per epsilon 0. Atau E dikali integral tertutup kali dA sama dengan Q enclosed per epsilon 0. Rumusan terakhirnya yaitu E dikali 2A sama dengan sigma A per 2 epsilon 0 atau E sama dengan sigma dibagi 2 epsilon 0. Nah, untuk contoh gambar kurva magnitudonya seperti ini. Ada dua permukaan dan ada satu bidang yang keluar dari satu sisi lain dan satu sisi lain, yaitu bidang A yang mengeluarkan hukum atau muatan arusnya ke arah satu dan ke arah satunya lagi. Nah, untuk contoh gambar kurva magnitudonya dari atas kita bisa melihat dari satu sisi keluar, dari satu sisi lain keluar. Dan dari bidangnya pun keluar, seperti itu. Contoh soal simetri bidang. Diketahui terdapat dua plat sejajar dengan ketentuan sesuai pada gambar. Carilah medan listrik di daerah kiri antara plat dan daerah kanan. Nah, kita bisa melihat di sini sudah digambarkan ya. Jadi di kiri plat 1 yaitu E sama dengan min E tambah E2 sama dengan min sigma per 2 epsilon 0 ditambah sigma per 2 epsilon 0 sama dengan 0. Nah, untuk di antara plat yaitu E sama dengan E1 ditambah E2
sama dengan sigma per 2 epsilon 0 ditambah sigma per 2 epsilon 0 sama dengan sigma per epsilon 0. Nah, untuk di kanan plat 2, E sama dengan E1 min E2 sama dengan sigma per 2 epsilon 0 dikurang sigma per 2 epsilon 0 sama dengan 0. Nah, untuk gambar hasil medan listrik yang terbentuk itu seperti ini. Mereka akan saling menyambung atau mereka akan saling bertabrakan. Jadi hasilnya akan seperti ini. Ini positif, ini negatif. Nah, cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.